Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini kembali ke series ini ya. Series informasi pembagian dividen ya. Di mana kumdetnya ini ya, yang dari tanggal 5 sampai dengan 16 April ya, berarti sebelum libur lebaran ya, yang tanggal 5 April ya kumdetnya ya. Yang 16 April berarti setelah lebaran ya. Lebaran dari tanggal 8 ya, 8 sampai 15 ya, bursa akan libur ya, 16 April dia akan buka lagi. Oke, sebelum kita mulai ya, saya ingin menginformasikan ya beberapa informasi terkait review laporan keuangan akhir tahun 2023 sekaligus prediksi dividen dari saham-saham yang rutin membagikan dividen ya. Nama-nama saham bisa teman-teman lihat di sini, dan masih banyak lagi yang tidak saya tampilkan di slide ini ya. Jadi jika teman-teman berminat untuk menonton video ini, silahkan saja langsung search di playlist channel ini, atau nanti cari linknya di kolom deskripsi ya. Nanti untuk yang Telkom saya taruh di pojok kanan atas ya. Oke, kita masuk ke emiten pertama dulu ya, dari pelayaran ya, Temas ya, dimana pendapatan di tahun 2023 ini turun ya 11,73% ya. Setelah dia di tahun 2022 tuh naik cukup tajam ya, dari yang pendapatan 3,3 triliun jadi 4,8, dan kali ini dia akhirnya turun sedikit tuh ya, 500 miliaran ya. Bagaimana dengan net income-nya? Nah, laba bersihnya turun lebih tajam lagi ya, 42,4% nih turun nih. Yang tadinya 1,3 triliun menjadi hanya 783 miliar saja ya. Agak jelek ini ya. Ini balik seperti tahun 2021 ya. Ya lebih besar sih daripada 2021 ya, tapi sangat jauh dibandingkan laba bersih di tahun 2022. Nah, ini history pair dari Temas ya, 5 tahun terakhir itu rata-rata pairnya di 12,2 nih ya ketutupannya, 12,2, dan saat ini dia diperdagangkan di 11,88 ya. Jadi ya udah deket-deket dengan rata-rata pair 5 tahun terakhirnya ya, 11,88 versus 12,2 ya. Nah, bagaimana dengan PBV-nya ya? PBV-nya itu di rata-rata di 3,22, dan saat ini dia dipegangkan di 3,7 ya, jadi sedikit over value, dan book value saat ini di 44,01 rupiah. Jadi kalau kita asumsikan harga wajar itu adalah ketika PBV-nya 3,22, maka harga wajarnya adalah di 141,71 ya. Dan di penutupan tanggal 2 April ini, hari Selasa, dia tutup di harga 163. Berarti harga 163 ini bisa dibilang kemahalan 13% ya dibandingkan harga wajar yang 141 ini. Nah, ini adalah chart dari Temas ya. Dia all time high-nya di 340 nih ya di tahun lalu ya, di 2023, lalu dia turun tajam nih ya. Nah, bisa lihat sini ya. Dia sudah turun tajam di sini ya. Terus dia sekarang sideways ya. Ya, sideways di antara ini nih ya, 130-an ya sampai dengan di sini ya, 200 ya. Ini udah sejak November tahun lalu ya. Nah, bisa lihat sini dia supportnya ya itu ada di 152 sampai dengan 157 ya. Jadi dia sempat menyentuh 152, lalu sempat juga nih sampai ke 155 kalau nggak di sini nggak salah ya. Terus akhirnya dia ada technical rebound sedikit ya. Dan resisten berikutnya berarti adalah di 185 ya. Jadi kita menunggu ya, apakah ini sideways-nya akan dia bisa break ke atas ya, atau malah dia akan lanjut turun ke bawah nih ya. Jadi silakan jika mau spekulatif buy diperhatikan ya, supportnya di 152 157 dan resisten berikutnya di 185 ya. Kalau 185 jebol ya mungkin dia akan balik ke 200 ini ya. Oke, jadi ya kita tunggu saja. Dan bisa dilihat di sini ya, setelah dia volume naik banyak nih di sini ya. Terus akhirnya dia ini ya udah makin dikit nih ya. Nah, ini apakah ini tanda-tanda akumulasi ya, atau kebalikannya malah distribusi ya, kita nggak tahu ya. Pergerakan market maker seperti apa ya, karena saya juga bukan ahli bandarmologi gitu. Jika teman-teman ada yang ahli bandarmologi mungkin bisa kasih infonya ya di kolom komen ya, ini sideways lagi akumulasi atau sedang distribusi ya. Tentunya kita berharap lagi akumulasi ya, biar harga saham Temasnya bisa naik lagi gitu. Tapi kalau ngelihat laporan keuangannya jelek sih agak susah juga ya, dia akan dipakai berita positif apa gitu ya untuk ngangkat ya. Atau mungkin nanti nunggu kuartal satunya ya, laporan keuangan kuartal satunya bagus, mungkin masih
bisa tuh ya ada berita positif yang bisa mengangkat harga saham Temas ini, atau nanti mungkin karena akan bagi dividen ya, dia bisa terangkat sedikit lah gitu ya. Kita lihat saja dalam semingguan ini. Dan kalau kita lihat secara EMA ya, bisa lihat sini dia sedang sideways lah ya, makanya EMA 20, 50 dan 100 numpuk di sini ya. Jadi dia memang sedikit di bawah. Ini pas ya, pas di EMA 20-nya lah, closing di hari Selasa 2 April ini. Nah, inilah histori dividen ya, di mana tahun lalu dari dividen payout ratio-nya 55,3 dan tahun lalu tuh total dividennya 13,23 rupiah ya. Nah, kali ini akan bagikan dividen 8 rupiah saja ya. Yang namanya juga profitnya turun ya. Jadi 8 rupiah saja, dan kumdatnya itu di tanggal 5 April. Dan harga saham penutupan di hari Selasa 2 April ini tuh di 163 rupiah, sehingga potensi dividen yield-nya 4,9% ya. Jadi masih di atas bunga deposito ya. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya ya, dari ADMF ya, Adira Dinamika Multi Finance nih, dimana pendapatan dari ADMF ini naik ya, 14% ya dibandingkan tahun 2022, dan profitnya naik lebih tinggi lagi nih, 21,05% ya. Dan ini adalah histori PR dari ADMF 5 tahun terakhir, rata-rata PR di 6,27, dan saat ini dia diperdagangkan di PR 7,28. Jadi over value ya dibandingkan rata-rata per 5 tahun terakhir. Nah, bagaimana PBV-nya? PBV-nya sama ya, dimana rata-rata PBV 5 tahun terakhir di 1,08. Saat ini dia perdagangkan di 1,27. Jadi dia juga over value nih kalau dilihat dari historis PBV-nya. Dan book value saat ini di 11.112,1 ya. Jadi kalau kita asumsikan harga wajarnya adalah PBV rata-ratanya ya 1,08, maka harga wajarnya itu ada di 12.001 rupiah ya. Dan di hari ini Selasa 2 April dia closing di 14.150 ya. Jadi harga ini adalah kemahalan ya, bisa dibilang kemahalan 15,18% ya. Dan sekali lagi ya, ini pendapat pribadi saya aja ya, karena kan saya bikin simpel aja, harga wajar itu adalah harga wajar ketika PBV rata-rata 5 tahun terakhir ya. Jika teman-teman mengasumsikan ya, misalnya karena ADMF kan tiap tahun profitnya naik terus bang, jadi PBV-nya ya wajar gitu naik terus ya. Ya silakan aja ya. Jadi misalnya teman-teman menganggap mungkin PBV wajarnya di 1,4 gitu ya, misalnya di sini gitu ya, 1,4 ya, karena kan dia sempat juga ya sampai 1,6 juga pernah gitu ya. Ya jadi bebas aja gitu ya, karena dia pernah 1,6. Jika kalian menganggap 1,6 itu wajar ya, tinggal 1,6 kali dikali 11.112, nah dapatlah tuh harga wajarnya berapa gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Ini ada ADMF ya, chart weekly-nya, dimana dia all time high-nya udah lama ya, di tahun 2011 nih. Berapa tuh ya? 15.000 ya. Dia pernah nyampe 15.000 ya. Dan perlu diperhatikan di sini ada gap udah cukup lama ya, sejak tahun 2011 juga nih. Ada gap di 14.650 yang belum ketutup ya. Nah, apakah tahun ini akan ketutup ya 14.650 ya? Karena kan dikit lagi ya. Hari ini dia closing di 14.150 ya. Tinggal butuh 500 rupiah lagi dia bisa tutup gap. Mungkin aja sih ya, kayaknya dia akan tutup gap di dalam semingguan ini ya, karena ada bagi dividen juga nih. Nah, kalau kita lihat lebih dekat ya, hari ini kan dia closing naik sangat tinggi ya, 14.150, dengan volume juga yang sangat besar nih ya, bisa dilihat ya, ekstra jumbo lah nih volume ya. Oke, nah ini kalau yang ini coret-coretan saya aja ya, dia sempat sideways, setelah dia break sideways dia naik ya. Ya ini ada resisten terus jadi support ya, dia sempat balik ke supportnya ini, tembus dikit tuh malah ya, mungkin buat ngegocek retailer, terus akhirnya dia bisa naik lagi mantul ya, sampai akhirnya dia sekarang udah di 14.150 ya. Dan support saat ini di sekitar 13.425 sampai dengan 13.775 ya. Dengan resistennya ya, kita anggap aja resisten berikutnya si gap 14.650 ini. Kalau secara EMA jelas ya, dia sedang uptrend ya, baik secara short term maupun long term ya. Ini adalah historis dari ADMF ya. Jadi dividend payout ratio-nya 7 tahun terakhir 50%. Jadi dia gampang banget ditebak gitu ya, kira-kira berapa
pembagian dividen ya. Dan waktu itu saya pernah bikin prediksi dividen ya, ketika dia baru saja rilis laporan keuangan akhir tahunnya ya. Saya dapat video di 17 Februari, bisa teman-teman cari lagi nih ya videonya ya, dengan judul ini ya, ADMF titik 2 beli sekarang bla 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 ya, jika teman-teman ingin lihat ya video prediksinya. Dan waktu itu saya prediksi ya dengan asumsi dividen payout ratio sama 50%. Waktu itu saya prediksinya di 972,03 ya, dimana pada saat itu potensi dividen yieldnya 8,1 ya. Ini dihitungnya ketika harga sahamnya di tanggal 17 Februari ya, bisa teman-teman cek lagi 17 Februari itu harga sahamnya berapa gitu. Nah sekarang kita cek ya, apakah prediksi yang saya buat di 17 Februari itu sama ya pembagian dividennya. Ini kan 972 ya. Nah, karena tadi saya bilang dia dividen payout ratio-nya 150%, jadi gampang ditebak ya. Jadi sangat-sangat dekat tuh ya prediksinya, 972,03, dan pembagian dividennya realnya itu di 972 ya. Jadi benar-benar sangat dekat. Dan kumdatnya sama 5 April ya, di mana harga di hari Selasa dia di 14.150, sehingga potensi dividennya 6,86% ya. Jadi sangat, ya nggak sangat sih ya, lebih tinggi lah daripada bunga deposito ya, dan lebih tinggi juga dari siapa, si Temas ya. Oke, nah sebelum lanjut saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk mensubscribe channel ini, dan jika dirasa video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Terima kasih. Mari kita lanjut. Nah, saham berikutnya adalah WOMF ya, sama nih ya, saham sejenis dengan ADMF ya, memberikan kredit ya, dimana dia revenue naik juga sama seperti ADMF ya, 17,7%, dan net income-nya naik 19,19% ya. Dan ini adalah historis pair dari WOMF. Rata-rata pairnya 5 tahun terakhir di 7,3, dan saat ini dia diperdagangkan di 6,04, jadi masih bisa dibilang dia under value ya berdasarkan historis pairnya. Nah, bagaimana dengan PBV-nya? Nah, kebalikannya, PBV-nya rata-ratanya 5 tahun terakhir di 0,72, dan dia saat ini diperdagangkan di 0,84 ya. Jadi dia secara PBV over value ya, berbeda dengan tadi historis pairnya. Dan saat ini book value-nya di 487,13 ya. Jadi kalau kita anggap harga wajarnya di PBV 0,72, maka harga wajarnya di 350,73. Dan harga di closing 2 April ini dia ditutup di 410, sehingga harganya ini sedikit kemahalan ya, kemahalan sekitar 14,4%. Nah, ini chart weekly dari WOMF ya, all time high-nya dia di 5.100-an mungkin ya, bisa teman-teman cek ya. Itu di tahun 2020 berarti ini ya, 2020. Dan wah, ini saya belum ini ya, ini salah nih, ini macatnya BTPS ya, saya benerin dulu lah ya. Oke, ini udah direvisi ya, baru nih WOMF ya, makanya tadi kok sampai ribuan ya. Nah, ini WOMF all time high-nya di awal-awal di IPO ya, ini mungkin di sekitar 740 ya. Dan sejak IPO sampai sekarang dia belum pernah balik lagi nih ke sekitar 740-an ya. Paling tinggi di sini ya, 720 ya. Dan nah, bisa lihat sini kalau kita lihat historis dia, setiap dia bagi dividen memang setelah kumdat dia turun tapi akhirnya bisa balik lagi nih ya. Di sini dia turun tapi balik lagi, di sini juga ya sempat naik tinggi ya. Terus bagi dividen dia turun tapi akhirnya dia bisa naik lagi nih ya. Termasuk yang di sini ya. Bagi dividen dia turun tapi akhirnya bisa naik lagi ya, bahkan sampai ke 500 nih ya, terakhir ya. Dan kalau kita lihat di sini ya, di sini 388 ya. Sempat ada gap tapi udah ketutup ya di sini ya. Di sini 388. Jadi gap 388 ini udah ketutup. Dan saat ini support berikutnya berarti ada di sekitar 370 380, lalu support berikutnya di 350 356, dan support berikutnya di 328 338 ya. Berarti resistennya ya kita anggap aja resisten di sini nih 478 ya. Kalau resisten terdekat ya berarti ya di sini nih 420 lah resisten terdekat ya. Kalau dia bisa closing di atas 420, ada kemungkinan dia bisa naik lanjut ya ke 478 ini.
Oke, secara EMA bisa dilihat ya, dia secara short term maupun long term bisa kita bilang uptrend ya, karena dia ada di atas EMA 20-nya nih ya. Dan ini adalah historis dividennya ya. Sempat absen nih ketika pandemi, dia absen ya, nggak bagiin dividen. Dan ini juga saya ada buat prediksi dividennya ya, ketika dia habis rilis laporan keuangan akhir tahun 24 Februari saya upload ya. Sekaligus prediksi dividennya. Waktu itu saya prediksi dividennya di 20,3 ya, 20,3 rupiah, dan kita lihat saat ini dia realnya berapa. Nah, bagi ini 20,37 ya, jadi lagi-lagi mirip lah 20,3 versus 20,37. Dan WOMF ini cum date-nya 16 April ya, jadi setelah liburan Idul Fitri ya, dengan harga saham di closing hari Selasa 2 April di 410, berarti potensi dividen yieldnya sekitar 4,96. Sama seperti Temas ya, ini masih bisa dibilang jumbo ya, karena di atas bunga deposito ya. Oke, demikian saja informasi dari saya. Jadi tadi ada apa aja? WOMF, ADMF, dan juga Temas ya. Yang manakah menjadi pilihan teman-teman ya? Apakah teman-teman udah ada yang punya nih di antara WOMF, ADMF, dan Temas? Silakan tuliskan komennya di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya, dan sekali lagi jika dirasakan video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata.